Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kaula muda sekalian. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reno Putra Adiansyah dari kelas 12A dan rekan saya di sebelah kanan bernama. Lukman Wicaksono dari kelas 12A. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi sejarah dan kebudayaan pencaksilat. Jadi, bagaimana sih masuknya pencaksilat di Indonesia dan kebudayaan apa saja yang ada di dalam pencaksilat tersebut? Oke, pada pembahasan kali ini kita akan merangkum perkembangan dan organisasi yang mencakupi semua pencaksilat di negara kita ini. Penasaran ya? Oke, jika kalian sudah tidak sabar, mari kita masuk ke materinya. Pengertian pencaksilat. Ada beberapa versi makna dari olahraga ini. Pencaksilat memiliki arti dari dua kata yang menyusunnya. Pencak berarti gerak dasar bela diri yang memiliki peraturan, sedangkan silat memiliki arti gerakan bela diri yang paripurna dan bersumber dari rohani. Jadi begini, pencak silat itu tidak hanya berpacu pada satu materi saja, tetapi ada beberapa sumber yang dapat mendasari arti dari pencak maupun silat. Seiring perkembangannya, terbentuk definisi baru untuk olahraga ini. Pencak silat digunakan untuk mengunggulkan unsur seni dan keindahan gerakan, dan silat merupakan inti ajaran bela diri dalam sebuah pertarungan. Jadi, di dalam pencak silat, pasti kalian berpikir bahwa pencak silat itu adalah sebuah bela diri yang digunakan untuk menumbuhkan musuh saja. Tetapi pada dasarnya, pencak silat itu juga bisa digunakan sebagai pertunjukan seni. Ya, seni-seni gerakan yang bisa dikatakan menyerupai tarian, tetapi dalam perpaduan sebuah serangan. Jadi tidak hanya berpacu pada satu gerakan ya yang lemah gemulai gitu saja, tetapi ada unsur serangan baik pukulan maupun tendangan yang terdapat di dalam gerakan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sambung atau pertandingan. Aspek-aspek pencaksilat. Tepatnya ada 4 aspek utama dalam pencaksilat, yaitu aspek mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Sentuhan pencaksilat yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar akan sangat membantu pembentukan kader bangsa yang berjiwa patriotik, kepribadian luhur, disiplin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek seni budaya. Budaya dan permainan seni pencaksilat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencaksilat pada umumnya menggambarkan untuk seni tarian pencaksilat dengan musik, busana tradisional, bela diri pencaksilat bertujuan untuk mengembangkan aspek seni yaitu indah dalam gerakan yang sensasi dan menarik, dilandasi rasa cinta kepada budaya bangsa. Nah, dalam pencaksilat sendiri seni budaya itu sudah melekat dari awal pertama diajarkannya pencaksilat. Nah, untuk aspek ketiga, aspek bela diri. Pencaksilat bela diri bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri yaitu terampil dalam gerak efektif untuk menjaga keselamatan atau kesiagaan fisik dalam dan mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri. Nah, untuk aspek keempat, aspek olahraga. Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencaksilat penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Aspek lain yang bisa dikembangkan ialah kompetisi, artinya olahraga ini bisa dipertandingkan dalam bentuk perorangan atau regu. Nah, jadi teman-teman,
Di dalam pencaksilat tidak hanya ditonjolkan satu aspek saja, tetapi ada 4 aspek yang mendasari pencaksilat, yaitu aspek spiritual, seni budaya, bela diri, dan olahraga. Jadi, untuk aspek mental spiritual, kalian di pencaksilat tidak hanya dilatih untuk bela diri, olahraga, tetapi juga dilatih mental. Entah bagaimana itu caranya, yang penting mental kalian akan terbentuk, baik mental di dalam sebuah pertandingan maupun mental di luar. Seni budaya, ya memang seperti sudah dijelaskan tadi, pencaksilat itu bukan hanya sebagai ajang untuk adu fisik, tapi ada ajang untuk beradu seni, yaitu sebagai keindahan gerak yang dilandasi dengan gerakan-gerakan dasar. Aspek bela diri, nah ini beberapa anak muda sekarang yang mengikuti pencaksilat taunya jika sudah tahu tentang bela diri akan digunakan secara salah, entah itu akan menimbulkan kekerasan fisik di luar terhadap teman-teman sendiri ataupun terhadap orang lain. Nah itu yang dapat memperburuk citra pencaksilat di tanah air ini. Aspek olahraga, dan ini adalah aspek yang paling penting di dalam pencaksilat. Pasti kalian akan disuruh menggerakkan, ya gimana sebutannya, olahraga umum lah, antara push up, sit up, back up, squat jump. Nah itu fungsinya apa? Kembali lagi ke aspek bela diri. Jika tubuh kalian saja tidak terbentuk, bagaimana kalian bisa melaksanakan serangan-serangan yang akan kalian pergunakan baik di luar maupun di dalam. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oh, sebentar, kalau saya boleh tanya, Ya. dari 4 aspek tadi, pencaksilat itu berarti mencakup dengan seni dan olahraga ya? Kalau ditonjolkan lebih ke seni dan olahraga, itu adalah faktor eksternalnya. Kalau dari internal, itu lebih ke rohanian dan olahraga itu. Oh iya ya, saya jadi tahu. Apa? Oh, teman-teman. Berapa apa? Lanjut. Wah, ini diketak, cowok. Eh? Lanjut toh. Balenya cowok kata hal deh, sekarang ketok ya. Apa-apa. Lanjut ke materi berikutnya. Tujuan pencaksilat. Yang pertama, membentuk masyarakat untuk berjiwa sehat, berpikir cerdas, dan berprestasi. Nah, yang berprestasi itu contohnya ya main di olimpiade, di pertandingan formal gitu. Ya contohnya PON, Porprov, tuh. Sebentar, saya mau tanya kak. Kalau pencaksilat sendiri kan sudah masuk ke Asian Games. Itu Yes. berarti pencaksilat itu apa? Lebih sekarang kalau zaman sekarang, zaman anak muda itu sudah lebih terkenal daripada dulu ya. Ya, kalau zaman sekarang itu pencaksilat lebih diperkenalkan lewat acara kompetisi. Jadi bukan lewat mulut ke mulut maupun dari latihan atletnya masing-masing. Tetapi semua program pencaksilat bisa masuk ke dalam kompetisi kejuaraan. Ya olimpiade itu. Jadi kan kita bisa mewakilkan program pencaksilat yang kita pelajari di mata dunia. Jadi lebih terkenal di masyarakat luas, bahkan di masyarakat luar negara gitu loh. Oh iya kak. Kan dari pencaksilat kan tidak cuma saat berada di Olimpiade luar negeri di Asian Games juga kan kita juga akan ditampilkan dengan tarian seni Nah. dari pencaksilat itu sendiri. Iya. Jadi ya baik di kompetisi sambung maupun kompetisi seni, kita sama-sama mengharumkan nama bangsa Indonesia, tetapi dengan membawa nama organisasi maupun perguruan yang kita pelajari itu. Dan yang kedua, membentuk masyarakat memiliki sikap kesatria, disiplin yang tinggi serta tanggung jawab lahir batin. Lah, ini
dalam pencak silat pasti kan ada jadwal latihan yang sudah paten diresmikan oleh petinggi, pelatih petinggi atau yang ketuanya gitulah. Jadi jika kita bisa mengatur waktu, kita akan terbiasa untuk disiplin, sikap kesatria. Jadinya kita gimana ya, dalam pencak silat itu ya memang kita diberikan ilmu bela diri, tetapi sebagai seseorang manusia kita harus berpikir juga bagaimanakah cara mempraktekkan ilmu bela diri itu secara baik dan benar itu bagaimana gitu loh. Nah, serta tanggung jawab ini di saat kita sudah menjadi seorang pelatih. Nah, di sini kita akan memberikan ilmu yang telah kita dapatkan kepada para murid-murid kita, pada yang kita latih. Jadi kita harus belajar, nah ya, memberikan ilmunya itu harus sesuai dengan tingkatannya masing-masing, tanggung jawabnya gitu loh. Jadi kalau sudah waktunya latihan, ya latihan. Oh Tuh. iya, siap. Yang ketiga, mendidik masyarakat untuk berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, gini. Kan kalau kita ikut pencak silat itu pasti punya banyak teman. Nah, kalau teman kita salah, otomatis kan kita kan sebagai teman ya membela teman. Tapi kalau yang sebenarnya diajarkan dalam pencak silat itu adalah membela kebenaran dan keadilan itu. Jadi meskipun teman kita salah, ya tetap kita salahkan mereka meskipun itu teman kita. Jadi tidak sewenang-wenang teman kita salah, musuhnya benar, kepepet temannya kita itu kita bela gitu, jangan. Itu malah nanti kita juga yang akan masuk ke ranah kesalahan itu, bahkan bisa ke ranah hukum. Oh iya, kan juga pencaksilat kan biasa untuk disalahgunakan. Itu Iya. ya. Yang keempat, mendidik generasi muda untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan menggunakan obat terlarang. Nah, ini kan ya Anda tahu sendiri, pemuda zaman sekarang itu banyak yang main sana sini, tidak tahu waktu, tidak tahu aturan. Jadi temannya seperti ini ya mereka ikut-ikutan gitu loh. Oh iya. Nah, jadi kan di dalam pencak silat kita juga diajarkan kerohanian. Jadi manusia itu sebenarnya bagaimana yang baik diambil dan yang buruk ditinggalkan. Ya meskipun teman kita ada sisi buruknya, kita ambil sisi positifnya saja. Misal teman kita suka minum-minum, tetapi mereka selalu ada ketika kita kesusahan. Ya kita sebenarnya jangan meniru kebiasaan buruknya itu, kita harus meniru kebiasaan baiknya. Nah, untuk menggunakan obat terlarang, nah dan pencak silat itu kan tadi kan ada unsur ada aspek bela diri dan Seni. seni. Contohnya ya ada satu lagi yaitu olahraga. Nah, jika kita menggunakan obat terlarang dalam kondisi berolahraga, pastikan di dalam tubuh kita yang rusak itu akan dipaksa untuk bekerja keras. Oh iya, itu lebih ke menempa tubuh ya pada olahraga itu. Ya benar. Jadi kan seperti mesin rusak dipaksa untuk jalan, pastikan dodol ya. Iya. Nah, jadinya ya seperti itu di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita dalam kondisi rusak tetapi dipaksa untuk berjalan, nah kita sendiri kan nggak akan merasakan sakitnya. Seperti itu sih. Yang kelima, mendorong serta menggerakkan masyarakat untuk lebih memahami sekaligus menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencak silat sebagai kebutuhan hidup. Nah, gini loh, kan di luar sana dunia tuh keras. Banyak orang yang kejam di luar sana yang tidak segan-segan untuk mencelakakan kita. Meskipun kita tidak tahu salah kita apa, tetapi jika orang lain tahu kita punya salah terhadap mereka, mungkin kan otomatis tanpa waktu yang kita tentukan mereka akan menyerang kita kan. Kalau itu kan kita lebih ke pembelaan diri. Nah, Ya. maka dari itu manfaat olahraga pencak silat sebagai kebutuhan hidup. Jadinya kita menggunakan pencak silat itu untuk membela diri kita gitu loh. Oh iya. Jadi suatu waktu kita diserang apalah orang dari jalan gitu kan, kita
nggak salah, kita diserang. Kita bisa menggunakan teknik-teknik yang diberikan dalam Pencak silat. saat itu. Nah, atau juga di dalam mental. Kan kita juga tadi kan ada aspek mental spiritual. Kalau mental kita terbentuk, apapun ya apapun ancamannya, baik yang menyerang hati itu bisa kita tangkis lah. Yang keenam, tempat menyalurkan bakat dan minat bagi generasi yang mempunyai hobi olahraga khususnya bela diri. Contohnya yang tadi itu yang di kompetisi olimpiade gitu loh. Oh iya. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan pencaksilat di Nusantara. Iya, Mas? Eh, yang sejarah dan perkembangan pencak silat di Nusantara. Iya. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebaran banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajar agama di suatu atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia. Pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Nah, ada yang saya mau tanyakan. Kan pas zaman penyebaran Islam itu pencak silat pertama itu kan digunakan dalam membela diri melawan penjajah. Nah itu kan tidak ada misalnya kalau zaman sekarang itu seni. Nah kalau dulu itu pembelaan diri, apa sih yang mendasari dari tarian dan seni pencak silat? Nah, Kalau zaman sekarang itu yang mendasari gerakan tari pencak silat di zaman sekarang itu lebih ke ajang kompetisi. Jadi kan seperti saya jelaskan tadi, pencak silat sekarang itu penyebaran itu lebih ke kompetisi bukan ke adat tadi. Jadi seni bisa digunakan dalam suatu pertunjukan, baik pertunjukan di desa, kota, provinsi maupun luar negara. oh iya itu sudah mencakup internasional juga ya pencak silat. Ya. Jadi kan beda zaman, beda juga cara penyebaran itu loh. Dan juga beda juga fungsinya. Kalau dulu ya benar seperti tadi, pencak silat digunakan untuk melawan penjajah. Juga dibentuknya mental supaya kita tidak takut terhadap suatu kesalahan. Yang benar dibela, yang salah jangan itu loh. Seperti itu. Untuk yang berikutnya, Ya, organisasi yang menaungi pencak silat di Indonesia. Organisasinya adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Tersebarnya pendekar di banyak daerah membuat beberapa di antara mereka berkumpul dan bermusyawarah. Dan pada tanggal 18 Mei 1948, para pendekar tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau disingkat IPSSI. Kemudian organisasi tersebut berganti nama menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disebut juga IPSI. Dengan demikian, IPSI merupakan organisasi pencak silat terkuat di dunia. Nah, jadi seperti ini. Meskipun suatu perguruan pencak silat di Indonesia sudah tersebar sampai ke luar negeri, tetapi tetap saja jika perguruan atau organisasi tersebut masuk ke dalam IPSI, tetap saja yang di luar negeri itu tetap dinaungi IPSI. Jadi bukan IPSI cabang negara ini itu nggak ada. Jadi IPSI itu cuma satu, ya di Indonesia. Jadi meskipun pencak silatnya di luar negeri, kalau masuk ke dalam IPSI ya udah IPSI yang mengurus. IPSI di Indonesia bukan di negara lain lagi. oh berarti itu misalnya kan kalau pencak silat di luar negeri itu kayak cabang olahraga misalnya. Itu misalnya kita di Thailand. Nah, di Thailand itu kita kan ikuti pencak silat, tapi pencak silat itu dari Indonesia. Nah, kalau kita mau bergabung ke organisasi pencak silat berarti yang di Thailand itu tidak ada ya. Tapi tetap di Indonesia yang IPSI itu. Iya,
Jadi pencaksilat itu dasarnya dari Indonesia. Jadinya apapun pencaksilat itu jika ingin masuk ke dalam IPSI harus mendaftar dari pusatnya dulu, dari padepokannya itu loh. Nah iya, tahu. Yang untuk selanjutnya. Pengaruh kontingen pencaksilat. Kontingen pencaksilat Indonesia adalah rombongan pemain pencaksilat yang berasal dari Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pencaksilat merupakan kebudayaan Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, kontingen pencaksilat Indonesia berperan untuk melestarikan kebudayaan pencaksilat tidak hanya di daerah tetapi juga di dunia internasional. Hal ini kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan nasionalisme untuk mencintai serta melestarikan kebudayaan Indonesia. Di antara kelompok kontingen pencaksilat Indonesia, adanya rasa persaudaraan dan nasionalisme sangat berperan penting untuk menjaga keutuhan wilayah Nusantara, terlebih lagi dari segala macam bentuk ancaman. Nah, jadinya gini, meskipun kita dari berbeda perguruan, jika kita sudah membawa satu nama Indonesia, itu kita sudah masuk ke dalam ranah IPSI, bukan ranah masing-masing perguruan lagi. Jadinya semua perguruan, masing-masing atletnya itu disatukan menjadi satu nama Indonesia, itu jadi satu, bukan terpecah lagi. Jika kita sudah membawa satu nama Indonesia, itu sudah tidak ada lagi perpecahan antar perguruan. Itu kita lebih ke membawa jiwa nasionalisme. Ya. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.